Assalamualaikum. Wah, ternyata Irza dan Risa sudah ada. Aduh, wah, ini pakai pakai ini ternyata. Bentar. Saya buang dulu kumis saya. Oh iya, apa kabar nak? Baik? Nggak ada yang ikutan ini, hmm, apa itu? Lomba? Nggak ada. Oh, pada diam semua. Nggak sewa teman-teman yang lain. Yuk, masuk yuk. Siapa aja nih sih? Risa Irza. Risa Irza. Hasiro. Oh ya, kabaran anak. Baik-baik. Semuanya ini ya. Alhamdulillah. Untuk di GCR sudah saya isikan dan kali ini untuk UAS-nya akan jauh lebih mudah lah. Kalau UAS-nya kalian riset riset literasi untuk peraturan-peraturan di Bank Indonesia kok. Bentar. Nah, ini saya yang miring deh. Oh, saya yang miring. Hmm, biar kita. Halo Rere. Halo Musliato. Kita tunggu teman-teman yang lainnya ya. Kita cuman butuh waktu ya mungkin cuman nggak sampai sejam lah, 15 menit kalau bisa. Kita cepat selesai. Untuk quiz saja sebagai report bahwa kita sudah melakukan quiz. Oh, sudah saya report juga. Terima kasih, selamat datang Rifda. Terima kasih. Lalu eh, kalian sudah biasa main quizzes kan? Sudah pernah kan? Main apa, Bu? Quizzes. Suaranya masih terlalu kecil ya? Kok sekarang coba halo. Kayak kahut gitu ya, Bu? Iya, kayak kahut itu. Kayak yang kuisis belum pernah di, Bu. Yang quizzes belum pernah. Oke. Sebentar. Ini saya langsung share aja ke kalian sambil langsung nunggu teman-teman yang lainnya datang. Sudah jam 10.59, mau jam 11. Terlihat jelaskah? Oke. Bentar. Oke, saya paste juga di WA. Ya, di WA itu tinggal diklik aja, kalian akan masuk langsung. Saya menunggu peserta untuk bergabung. Yuk. Hadiahnya untuk yang juara 1, 2, 3, ini ada juaranya akan saya berikan pendaftaran untuk yang IAI muda itu tadi.
acara SK yang dapat SKP 7. Oke, Sia sudah masuk. Rizky Puspita, terima kasih. Perkasih juga. Risa Listiana, siap. Kita tunggu yang lainnya lagi. Ifah juga udah mulai masuk. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam. Assalamualaikum saudara-saudaraku. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Hanifah. Sudah berapa orang ya? Kita lihat ketemu yang lainnya. Masih 13. 13. Loh, siapa batuk itu? Saya, Bu. Minum yang hangat, Nak. Wow. Hati-hati dirapit. Kok ngono ta? Bercanda Bu. Pengalaman nih. Enggak bisa. 15, 16. Kita satu kelas ada berapa orang? 28. Bu, di HP saya kok masih muter-muter ya, Bu? Kenapa? Di HP masih muter-muter. Oh, kalau di HP masih muter-muter tuh karena ini mungkin kuota. Bagi di HP yang masih muter-muter bisa off dari Zoom juga boleh. Nanti akan saya share. Kalau bagi yang muter-muter itu boleh off Zoom juga boleh. Zoom ini untuk jadi record aja kok. Yuk, lumayan. Juara 1, 2, 3. Ada 20. Masih 20 yang bergabung di quizzes dari 28. Wow, 28. Kita tunggu 8 peserta yang lainnya. Baik, sekali lagi bagi yang quizesnya masih muter-muter, silahkan boleh untuk off Zoom. Tapi jangan keluar dari quizzes ya. Siap, Angga. Bagi yang kuotanya terbatas juga bisa untuk off Zoom saat ini. Bentar sebelum off Zoom saya cek kalian dulu. Oke, saya masukkan. Nah, kayak gini. Oke, untuk biasa dokumentasi. Perkasi, Ainur, Musliha, Elvi, Harisa, Yuli, Irza, Siro, Fitriatu, Zakia, Rere, tolong ini apa on cam. Oke. Iya, yang sinyal putus-putus juga nggak apa-apa untuk off cam dulu. Keluar dari Zoom supaya kuisisnya tetap jalan. Yuk, 1, 2, 3. Oke, sudah ke-record. Lalu kemudian berikutnya 1, 2, 3. Oke, ter-record juga. Lalu ketikkan titik pada chat.
saya ulangi, ketikkan titik saja pada chat. Nah, supaya terlihat nama seperti yang saya contohkan di chat Zoom itu titik saja. Lalu kalian boleh offline Zoom. Titiknya di mana, Bu? Di chat di Zoom. Chat di Zoom. Chat Zoom-nya. Ada chat Zoom kan? Chat. Saya di Bu. Di disable, Bu. Kok disable? Oh, disable. Oh, sebentar. Disable, Bu. Kalau sekarang Ya, coba. Bu Niken nggak bisa Kalau sekarang coba. Bisa nggak? Sudah di-enable sama saya? Silahkan. Udah? Belum? Masih. Belum, Ibu. Oh, sudah loh. Ya wis lah, nggak apa-apa. Kalau gitu, saya ini aja foto kalian tadi sudah selesai kok. Oke, kuis akan saya mulai. Siap-siap ya. Oke. Nah, 29 mahasiswa sudah masuk. Kita mulai. 1, 2, 3.
Gampang loh ini, Rek. Dasar. Ayo. Saya selesai, Bu. 11 ya. 11 kita tunggu sampai yang lainnya selesai. Karena yang lainnya belum menjawab ini. Ini masih. Oke. Yang nomor 20 masih 2 yang menjawab. Yang nomor 19 juga masih 8 yang menjawab. Tunggu sebentar ya. Masih sedikit yang menjawab dari 15 ke bawah, masih sedikit di bawah 20. Jam 11 lebih 16, kurang 1 menit lagi akan saya akhiri. Oke, sekarang pukul 11.15. Saya duga soal AS kan ya. 11.15, kurang 1 menit lagi. 11.16 lebih sedikit, mau ke arah 17 akan saya matikan. Saya akhiri untuk quiz ini. Yuk, siapa ya yang juara 1, 2, 3 di quiz ini? Oke, 11.15. Saya lihat dulu. Oke, berapa detik ini sekarang jalan? Hayu. Nah, 11.16. Akhirnya kuis akan saya akhiri. Saya hitung mundur dari angka 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan kosong. Saya akhiri. Ya, kita lihat siapa yang akhirnya menjadi pemenang. Selamat untuk Siha untuk menjadi pemenang pertama, kemudian Risa pemenang kedua. Dan yang ketiga siapa tadi ya? Yang ketiga siapa tadi ya? Coba kita lihat. Siapa Yuli ya? Rodia, Bu. Siapa? Yuli Rodia. Iya, Yuli Rodia. Baiklah. Saya kira Hanifah gitu ya. iya. Baik, untuk Siha selamat. Ini Anda 100% benar semua. Lalu kemudian Risa 95%, Yuli Rodia 90%. Selamat untuk Siha, Risa, dan Yuli. Silakan untuk bisa japri saya nanti. Dan untuk itu saya akhiri. Terima kasih untuk mengikuti kuisis pada hari ini. Dan silakan Anda untuk live Zoom masing-masing. Sampai ketemu dan jangan lupa untuk lihat di Google Classroom untuk materi di rasio analisis perbankan. Oh iya, saya lupa, jangan keluar dulu. Coba. Sorry, cek, saya lupa. Sebentar. Oke, saya masukkan di sini dulu. Saya new share, kemudian ya jadi lab ini. Nah, ini untuk perbankan, rasio kesehatan perbankan. Ini sengaja saya selain memberikan PPT, saya memberikan contoh kuesioner isian untuk skripsi. Kenapa? Apabila kalian ada yang ingin melakukan pengujian untuk analisa skripsi di objeknya adalah perbankan, Anda bisa mengambil ini. Lalu apa judulnya nanti silahkan tanyakan ke saya. Lalu kemudian untuk melihat ke perbankan, kita masuk di Bank Indonesia. Langsung saja ini. Ini dia bi.go.id. Ini adalah tampilan baru ya di tahun 2021 ini. Ini terlihat bahwa ini BI rate untuk 7 day adalah 3,75%. Inflasinya sekian, target inflasi kurang lebih di tahun 2021 ini 3 sampai dengan 1%. Lalu kemudian ini adalah bentuk cadangan devisanya hingga 30 Desember 2020 di USD sekian. Kemudian apa itu GISDOR? Nah, kalau GISDOR ini
Saya nggak tahu, biasanya kalau saya mengajarkan manajemen investasi internasional, saya akan mengajarkan mengenai GISDOR ini, dan berikut pula dengan SIBOR dan yang lain-lainnya, LIBOR juga iya. Lalu kemudian ini akan diupdate setiap pukul ini, setiap. Nah, lalu kurs untuk IDR ke USD adalah sebesar ini, 14.000 sekian ya. Lalu yang saya inginkan kalian untuk UAS nanti adalah dalam bentuk kelompok. Ini ada 28 mahasiswa dalam satu kelas. Berarti paling tidak satu kelompok isi 4. Isi 4, itu maksimum ya, isi 4. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Ingatlah untuk publikasi. Nah, masuk di publikasi ini. Di publikasi ini lalu masuk ke dalam peraturan. Nah, dalam peraturan ada banyak sekali peraturan-peraturan. Seperti kita ketahui bahwa perbankan itu ada 3, yaitu bank konvensional umum, lalu kemudian bank perkreditan rakyat atau BPR, lalu berikutnya adalah bank syariah. 3 bentuk bank ini itu memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda. Ada juga bank BUMN, masuk ke dalam bank konvensional itu masuk ada bank BUMN juga. Lalu kemudian aturan-aturan mainnya, permodalannya juga sangat berbeda sekali. Nah, jenis-jenis peraturan ini kalian bisa mencarinya. Mungkin saya perbesar lagi supaya terlihat. Nah, dari jenis peraturannya silahkan untuk klik ini peraturan Bank Indonesia. Statusnya ingat harus ada yang berlaku. Lalu kemudian sektornya apa? Sektor perbankan ya. Lalu kemudian sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah juga bisa Anda temukan, tapi tidak saya berlakukan untuk Anda, hanya perbankan saja untuknya. Lalu kemudian tanggal publikasi bisa dikosongkan, lalu kita klik cari. Lalu kita lihat yang terbaru adalah Peraturan Bank Indonesia di tahun 2005 tentang transparansi informasi produk bank penggunaan data pribadi nasabah. Lalu ada beberapa modul juga yang akan Anda telaah. Nah, ini juga wajib untuk Anda ketahui. Ini setiap warna biru ini sendiri-sendiri ada 2, transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, diklik. Ini, lalu kemudian transparansi yang berikutnya juga diklik. Nah, ini adalah 2 file yang berbeda. Kita lihat, biasanya satunya peraturan, satunya lampiran. Nah, di sini ada 16 halaman untuk peraturannya, sekaligus membiasakan diri kalian untuk membaca peraturan-peraturan dalam pasal-pasal. Mengapa? Karena apabila kalian nantinya keluar dan lulus dari akuntansi usaha, lalu tiba-tiba kalian masuk ke dalam audit, nah kalian akan ditemukan dengan banyak sekali peraturan-peraturan baik manajemen maupun secara akuntansi. Lalu, nah ini bagaimana juga, oh ini bukan lampiran tapi memutuskan ketentuan umum yang berlaku. Lalu bagaimana nasabah-nasabahnya. Dan sekaligus juga nanti akan saya berikan juga untuk publikasi yang peraturan, ada modul yang dikhususkan untuk kalian yang harus wajib kalian ketahui. Ini nggak ada di sini, kita cari aja modul. Jadi modul perbankan ini kalian akan mengetahui bagaimana cara pencatatannya di perbankan. Jadi pencatatannya sangat berbeda sekali, ya. Lalu ini pencabutan karena tidak berlaku, tidak perlu. Nanti saya akan berikan aja. Oh ini aja. Oke, lalu berlaku. Kalau 4 kelompok dalam satu kelas berarti ada 7 kelompok kurang lebih. Kalian akan membahas apa saja? Nih. Oh, tidak ada edaran yang berlaku baik. Makroprudensial aja. Kita. Yang moneter saya matikan. Tuh, tadi ada loh padahal. Nggak keluar. Oh, saya tahu. Saya tulis ini modul. Jadi, wajib sekali kayak saya tadi, saya melakukan kesalahan. Di sini tulisannya modul, makanya keluarnya tidak ada sama sekali. Baik, yang harus dilakukan tadi, itu wajib semua kelompok. Itu peraturan Bank Indonesia berlaku perbankan ya. Kalian cari, terus kalian telaah apa isi dari ini. Ya, intinya apa sih? Kalian dari pasal-pasal yang ada itu kalian buat dalam 1 paragraf atau 2 paragraf kalian. Intinya kesimpulan dari peraturan itu. Lalu selanjutnya kalian klik surat edaran
berlaku, lalu moneter, dan sistem pembayaran pengelolaan uang rupiah semenjak bank itu juga merupakan salah satu jenis transaksinya adalah pengelolaan jasa-jasa lain di luar dari perbankan itu sendiri. Kita lihat ini, ya, kita cari. Lalu kita lihat, nah ada penambahan kan, bagaimana untuk sistem pembayarannya, lalu ada perubahan juga untuk peraturan-peraturan, dan tentunya tentang devisa. Karena bank itu juga wajib tahu juga tentang kurs bagaimana devisanya juga, lalu perlindungan konsumen Bank Indonesia juga wajib. Lalu Bu ada berapa? Kita lihat, wow banyak sekali. Jadi yang terbaru saja kita masukkan, oke, yang dari tahun 2020 Januari, lalu kemudian kita klik sini 1 Januari hingga 1 Januari yang berlaku saat ini di tahun 2021. Januari tanggal 1, oke. Oh nggak bisa. Mulainya berarti hari Senin tanggal 4 ya. Tanggal publikasinya 1 Januari 2020 sampai 4 Januari 2021. Lalu kita cari. Nah, Bu banyak sekali. Ya, memang banyak sekali. Kita lihat ini 3. Ada lagi kah maksimum? Oh, baik. Maksimum cuma 3 kok. Nah, kalian nanti, oh sampai ini. Peraturan Bank Indonesia tentang jumlah dan nilai nominal uang rupiah dimusnahkan. Intinya, ini nggak usah untuk uang rupiah yang dimusnahkan, tidak usah. Jadi benar, apabila ada beberapa uang-uang yang sudah rusak, itu akan ditarik oleh Bank Indonesia, lalu dimusnahkan dan tidak boleh dilakukan untuk transaksi lagi. Lalu, halaman 1 sampai dengan halaman 3, ini adalah yang akan kalian lakukan telaah literasi. Nah, apa semuanya? Tidak seluruhnya ini, kalian boleh memilih satu saja. Asal jangan lupa satu kewajiban kalian yang tadi, ya, yang sebelumnya, saya ulangi lagi. Ini kan moneter diklik, lalu sistem pembayaran diklik. Kita lagi. Oh, ini dikosongkan dulu. Saya dulu. Mau dulu. Nah, ini yang wajib kalian lakukan. Satu peraturan ini wajib kalian lakukan, yaitu nomor 7, nomor 6 PBI, itu adalah peraturan Bank Indonesia tahun 2005 mengenai ini. Oh ya, kalian lakukan telaah literasi. Lalu selanjutnya, yang tadi, yang ada 3 halaman, silakan pilih salah satu saja untuk kalian lakukan literasi. Ada 2 tugas untuk UAS. Jadi, terima kasih banyak untuk kalian yang kalian berikan di hari ini. Saya izinkan kalian untuk live Zoom. Kembali lagi, terima kasih untuk Siha, Risa, dan Yuli yang telah berusaha untuk menjadi yang terbaik di kuis ini. Berikutnya, minggu depan ada kuis lanjutan dari akuntansi perbankan. Seperti biasa, saya akan berikan clue, dan itu sebagai penambahan tugas UAS kalian. Terima kasih. Selamat siang. Dadah anak-anak. Live Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu. Yang ingin bertanya, boleh untuk stay di Zoom. Ya. Dadah, silakan live Zoom masing-masing. Terima kasih. Ada? Oktora Putri silahkan. Siro Irza silahkan untuk live Zoom atau
Kalau Anda ada yang ingin tanyakan, silakan. Ya, Aina, Oktora, Prakasi, Siro. Oke, silakan. Ada yang ingin tanyakan, silakan on mikrofon. Oktora, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Berikutnya Ainur, Siro, Alfi, Perkasi. Ainur, ada yang ingin ditanyakan, Ainur? Ada, Bu. Silahkan. Katanya bahas yang kemarin, Bu. Iki siapa yang gini? Ada Ainur, Siro, terus Alfi, ada yang ingin tanyakan, Vi? Bentar ya. Maaf ya. Kayaknya tidur ini. Enggak, Bu, cuma kena mute. Ibu, kuisnya nggak bisa diulang, Bu. Ada kesempatan lagi minggu depan. Tapi Kesempatan kuis yang baru dengan soal yang baru saya berikan Ya. clue. Hah? Ya, lebih banyak ya, Bu, buat materinya juga. materinya lebih fokus ke arah perbankan. Kalau ini kan masih biasa. Saya pengen tahu tentang akuntansinya kalian. Seperti itu. Kalau yang besok itu murni perbankan. Ya. Jadi Terima ada kasih. di istilah-istilah aja gitu, biar gampang. Nanti saya kasih clue. Dan sekali lagi supaya menang tidak perlu Zoom juga nggak apa-apa. Boleh off Zoom, yaitu dia tadi. Zoom ini untuk pembuktian siapa aja yang menang ke kalian. Oke? Dah. Saya end meeting dulu ya. Semangat Alfi, semoga jadi pemenang besok. Oke, nah Nana, ini Alfi sudah saya keluarkan nih, saya kick out. Saya kick out dari Zoom, kelamaan soalnya. Baiklah, lalu kemudian kita akan bicara mengenai LKTI. Nah, LKTI ini kan ada beberapa topik ya yang kalian ingin ajukan. Topik yang mana, Nak? Dan saya laporan ke Bu Endah loh, dan Bu Endah senang banget. Tapi dia tadi, terus Bu Endah bilang gini, kalau bisa dikti, Mbak. Oh iya, tenang Bu, ini dalam rangka untuk memanasi anak-anak dalam maju ke arah lomba-lomba yang dikti. Saya nggak apa-apa. Ini bagus banget loh ini LKTI ini. Apalagi punya universitas Brazil. Ini ada dampak penggunaan teknologi dalam penerapan akuntansi di manajemen lingkungan. Nah, di era kekinian ini sudah mulai integrated reporting yang mengarah ke digitalisasi accounting. Nah, lalu bisa dimasukkan bahwa sekarang ini akuntansinya itu berbasis nilai atau accrual base. Coba saya mau tanya ke kalian, jadi diajarin sampai situ nggak? Pencatatan akuntansinya, kewajiban sesuai dengan PSAK yang berlaku di tahun 2020 kemarin, lebih tepatnya di akhir tahun 2019, itu pencatatan akuntansi tidak lagi berbasis apa? Nilai kah atau accrual kah? Ini masuk ke dalam. Ini kan putus-putus. Oh, saya Suaranya putus-putus. Ya udah. Jangan terputus kalau gitu. Jadi ini ada beberapa subtema kan dalam LKTI yang kalian paling serak aja deh. Jangan menurut saya, kok menurut saya belum tentu kalian serak. Yang kalian serak itu apa?
sudah dibuka kan posternya itu pasti ada subtemanya itu. Ya Bu, ini ada 3. Mm-mm. Masa anggaran anggaran penerapan. Kayaknya nomor 1 itu enak ya Bu. Tapi belum tahu sih Bu. Sebenarnya ya, yang nomor 1 itu ya, itu ke bawah-bawah juga iya. Jadi pertama pakai teknologi. Dalam teknologi ini, lalu kemudian dilakukan suatu analisis di dalam teknologi itu, sehingga nantinya akan lebih efisiensi dalam apa, pengambilan keputusan. Kalau kita bicara mengenai sistem informasi akuntansi ya, di sana. Jadi nanti ada itu yang akan kalian masukkan. Nah, ini kebetulan juga saya ada beberapa jurnal-jurnal yang mungkin nanti kalian bisa sebenarnya boleh, bisa loh, kalian melakukan kopas gitu kan boleh, nggak boleh, memang nggak boleh kalau persis, tapi harus kalian buat, sepertinya menceritakan ulang mengenai apa yang terjadi di jurnal itu, terutama jurnal-jurnal yang memberikan kalimat-kalimat terbaiknya. Itu bisa kalian lakukan di sana. Lalu kemudian untuk pendaftaran ini, saya langsung aja mungkin ya, untuk ke BCA Wisnu Aldi Wibowo atau saya transfer ke rekening salah satu di antara kalian? Bu, mending untuk pembayaran kita bagi 3 aja. Kan anaknya ada 3, jadi kita bagi Kan 3, 50, nggak 50 kan boleh, pas. kan saya bilang kemarin apa coba, ini saya support full untuk kalian. Jadi kalian nggak perlu ini. Jadi karena 3 ini kan 150 kan masuk di sekarang kan. Ya udah saya talangin dulu untuk kalian ini ya. Jadi kalian nggak kepikiran apa. Tapi saya minta kalian untuk optimis dan pasti harus jauh lebih lebih ini kan, lebih gercep banget untuk masalah ini. Sejak lalu sudah mengumpulkan jurnal kah selain saya terkait ini? Biasanya Ainur tuh yang paling gercep. Sudah ngumpulin Bu saya, sudah. Ada beberapa jurnal mengenai penerapan akuntansi manajemen lingkungan, terutama yang teknologi. Ada banyak Bu. Fintech ada kebetulan saya yang sudah. Sudah belum? Sudah ngumpulin jurnalnya durung? Masih ke mute. Nah, Perkasih sudah ngumpulin, Nak? Belum. Rom, kamu udah ngumpulin Rom. Gini aja, untuk awal ini, jadi nggak usah lama-lama juga karena nanti kuota kalian habis kan. Ini sudah mau 30 menit lebih. Saya buat aja drive, lalu saya berikan link drive tersebut ke kalian. Isinya itu jurnal-jurnal mengenai penggunaan teknologi dan penerapan akuntansi bla 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 sampai ke bawahnya. Jadi dampak yang nomor 1 ini sebenarnya terkait yang di bawah. Teknologi dengan analisis anggaran yang optimal, itu akan mempengaruhi juga efisiensi perusahaan yang seperti saya katakan dalam pengambilan suatu keputusan. Tidak perlu lagi sekarang mungkin kalau bicara mengenai ekoefisiensi, paperless seperti itu. Semua menggunakan PDF dan email dan itu semua bisa dilakukan. Gitu. Oke? Ya, baik. Kalau gitu sampai ini dulu Berarti kita tahapannya. baca jurnal dulu ya. Ya, baca jurnal dulu tapi tolong dibagi. Siapa yang membuat bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 4 gimana Bu? Bab 4 kita kerjakan bersama-sama. Ya. Lalu kemudian ada peraturannya juga kan, ini di tiap babnya apa saja yang harus ditulis. Nah, kita kerjakan bersama-sama. Tapi tolong bab 1 ini siapa yang duluan nih? Bab 1. Silakan, fenomena apa yang ingin kalian tampilkan? Kalau saya, fenomena yang ditampilkan adalah pertama, ini masuk banget kan, kita sebelum kena pandemi kan sudah terkena disruption teknologi. Akuntansi sudah mengarah kena disruption itu. Lalu kemudian setelah terjadinya COVID, malah bukan disruption lagi, malah sudah masuk ke arah teknologi. Semua serba teknologi. Jadi ya itulah, mau tidak mau memang harus mulai saat ini penerapan akuntansi berbasis teknologi dan berbasis apa? Akrual. Ya, pencatatnya seperti itu.
Baiklah, terima kasih anak. Itulah akhir dari meeting kita kecil untuk ini dan Anda bebas untuk melakukan koordinasi di WA Group. Terima kasih Ainur untuk membuat grup itu. Ya, terima kasih juga Perkasi karena mau bergabung bersama Sama-sama. grup ini. Siro, saya kedengaran enggak ini suaranya enggak ada Siro? Ya sudah kalau gitu. Saya end meeting hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Wassalamualaikum Bu Niken. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Stay safe. Dadah. Jaga kesehatan selalu ya. Dadah.